Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mang Ucul. Jadi di video kali ini tuh memang bakalan apa ya? Masang RAM di PC. Bukan tutorial sih sebenarnya, karena untuk cara pasang di PC sih udah banyak yang nge-share ya. Cara pasang di PC, cara upgrade RAM di PC atau di laptop juga sama aja. Jadi di video kali ini memang bakalan tambahin lah sedikit tutorial cara buat overclock ya. Jadi nanti RAM ini tuh punya memang RAM-nya sekarang berjalan di 2600 mHz ya yang ini. Nanti bakalan memang overclock jadi 3200 mHz karena memang pakai AMD Ryzen 4600G. Ini tuh udah pol ya, polnya di 3200 mHz yang ini. Nah, misalkan kalau RAM kalian 3600 mHz pun percuma ya, karena ya maksimalnya di 3200 mHz yang ini. Nah, karena kemarin sebenarnya memang udah pakai RAM 2 GB sih, 2 keping ya. Nah, karena memang pakai RAM bekas, nah jadi yang 8 GB mati. Nah, sekarang sisa yang 1 keping ya. Ini totalnya 7,4 GB. Udah kepake 3 GB lah. Nah, RAM segini tuh nyesek banget, Cok. Apalagi kalau kalian pas ekspor di Wondershare Film Morago ya, terutama dia tuh usage-nya bisa sampai 7 lebih lah. Jadi udah nyesek banget. Nah, kita coba cek di bagian about. Nah, yang ini ya, install RAM 8 GB terus 7,37 GB usable. Jadi yang bisa digunakan itu 7,37 GB. Jadi sisanya kemana, Bang? Nah, sisanya itu kepake sama eGPU atau internal graphic dari AMD-nya itu sendiri ya. Nah, kita coba cek di DXDiag ya. Nah, ini DXDiag. Nah, kita coba lihat di bagian display. Nah, di sini di bagian display VRAM. Nah, yang ini ya, 495 MB. Jadi ini tuh ngambil dari RAM. Oh ya, nanti memang bakalan tutorialin juga cara nambah VRAM di AMD Ryzen ya, terutama buat prosesor AMD yang pakai eGPU atau internal GPU ya. Kayak AMD 4600G, AMD 5600G, dan masih banyak lah. Pokoknya prosesor yang serinya ada AMD berarti dia pakai eGPU ya. Nantilah memang tutorialkan untuk cara nambah VRAM di AMD ini. Oke, untuk cara nambah RAM atau upgrade RAM yang harus kalian perhatikan itu di bagian RAM-nya ya. Kalian harus cari tahu dulu apakah PC kalian pakai RAM tipe apa ya. Terutama ya banyak banget lah tipe RAM saat ini ya. Ada DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Dan yang paling baru itu sekarang DDR5 ya. Nah, sekarang karena kebetulan memang pakai DDR4, jadi memang beli yang RAM DDR4. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing ya. Ini tuh memang sekalian beli USB WiFi ya, karena memang kemarin habis rakit PC dan nggak beli WiFi-nya lah. Sekarang koneksinya itu pakai LAN kayak gini. Ya memang nggak butuh-butuh banget sih sebenarnya USB WiFi, karena murah ya memang check out aja lah. Ini tuh harganya 15 ribuan ya kalau nggak salah. Kalau yang original TP-Link sih agak mahal ya harganya. Tapi nggak apa-apa lah. Sebenarnya butuh nggak butuh sih. Kalian sering gitu nggak sih? Misalkan terutama buat kalian yang suka teknologi ya. Kadang sebenarnya butuh nggak butuh, cuman kalau udah check out ya kalap biasanya. Contoh kecilnya kayak USB OTG, terus mouse atau keyboard lah. Meskipun udah ada biasanya ya pengen aja beli. Atau cuma ngomong aja ya yang kayak gitu. Coba tulis di kolom komentar ya. Kita coba buka. Nah, ini RAM. Kayak gini untuk bentuk RAM-nya. Ini tuh DDR4 ya. Mereknya itu Kingston. Oh, di sini sih nggak ada tulisan kecepatannya ya. Oh, ini ada 2600. Sorry, fokus nggak? pin. 200. Oh, 288 pin UDIM. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu, untuk UDIM itu berarti buat PC ya. Kalau yang laptop itu kodenya SODIMM. Susah juga coba paketnya. Buat kalian yang minat, linknya ada di deskripsi video ini ya. Nanti malah memang sematin untuk link pembelian. Nah, kayak gini untuk USB WiFi-nya ya. Nanti ini bisa sekarang memang tes sekarang sih untuk apa namanya? Wireless 11 in USB adapter. Nah, untuk spesifikasinya kayak gini. Ini fokus nggak sih, Cok, kamera? Harusnya sih fokus ya.
memang itu pakai kamera ultrawide dari Redmi Note 10 Pro karena mejanya sempit cok. Memang tes aja lah langsung, memang colok ke PC atau ke laptop juga bisa ya sebenarnya. Apakah harus install driver? Kita coba package content USB 11 and adapter, quick install and guide driver CD. Hah? Gak ada CD-nya sih, atau kaset ya, bukan celana dalam cok. Kita coba colok setting up device WA setting. Kita coba buka aja langsung. Mana sih? Oh ini, remove device ready. Oh langsung ya, dia langsung ke install. Cara ngaktifin wifi nya gimana? Oh nggak ada cok. Wireless adapter. Nantilah memang coba ulik lagi ya untuk di bagian wireless USB ini. Kita fokus aja ke bagian RAM-nya ya. Oke, ini dia RAM-nya kayak gini. Kita langsung buka aja untuk RAM-nya ini. Oke, untuk RAM-nya kayak gini ya. Nah, untuk DDR4 ini kayak gini ya cirinya. Jadi di sini tuh agak datar, terus di sini agak nanjak sedikit. Nah, kalau DDR3 kalau nggak salah lurus ya kalau DDR3. Oke, lanjut kita pasang ke PC atau ke komputer. Teman-teman kalian matikan dulu aja si komputernya ini. Kalian pilih start. Terus pilih shutdown ya. Yang ini pilih shutdown. Oke, jadi pertama-tama kan harus cabut semua kabel yang nancep ke monitor atau ke listrik ya. Ya, karena kita bakalan buka casingnya ya. Nah, kayak gini, ini USB buat ke stick PS, ini USB dongle yang tadi nggak apa-apa sih ini nyolok. Terus bagian kabelnya itu di bagian belakang ya. Oke, mungkin nggak akan memang rekam ya, karena susah cok, belum ada kameramen ya. Oke, langsung kita skip aja nanti. Lihat cok, udah berdebu, padahal ini baru sebulanan lah. Nggak tahu kenapa, karena mungkin rumah mamang deket jalan raya ya, kayak gini. Jadi banyak banget debu. Oke, langsung ke tutorial cara ganti RAM-nya. Oke, lanjut sekarang kita pasang RAM-nya ini ke PC ya. Untuk cara pasang RAM ini pasti nggak akan kebalik ya. Karena di sini ada coak ya yang kayak gini. Nah, ini samain sama yang dudukan yang ada di motherboard. Caranya kalian harus buka dulu di bagian dudukannya ini. Nah, kayak gini. Kalian tinggal masukin aja, cok. Sampai bunyi klek ya. Kalau belum bunyi klek nanti si motherboardnya itu nggak bakal bisa ngebaca si RAM-nya ini. Nah, ini 8 GB tambah 8 GB, jadi nanti itu totalnya 16 GB ya untuk RAM-nya ini. Karena AMD Ryzen yang seri G itu sangat tergantung dengan kecepatan RAM kalian ya. Misalkan ya kayak tadi RAM mamang itu kecepatannya cuma 2600 MHz. Jadi kalau nggak di overclock nanti performanya itu nggak bakalan keluar ya. Jadi ya lumayan buat menghemat budget ya, karena untuk RAM yang 3200 mAh itu harganya lumayan ya. Kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal? Karena ya sama-sama bisa di overclock ya untuk RAM-nya ini. Oke, setelah terpasang kita coba tutup lagi ya. Kita coba nyalain di PC-nya, nanti apakah udah kebaca untuk RAM yang baru kepasang tadi. Oke, karena PC ini sangat kotor jadi memang coba bersihin sebisanya ya. Karena kalau mau bersih sih harusnya dicopot semua ya komponennya. Kalian copot terus kalian semprot pakai kompresor ya. Kalau nggak punya kompresor sih ya bawa ke bengkel, biasanya sih memang gitu ya. Bawa ke bengkel, beli angin bang, beli angin. Nanti disemprot. Nah, untuk bagian nyemprotnya itu kalian harus hati-hati juga ya, terutama di bagian kipas ini apa namanya? Kipas CPU, karena ada pengalaman teman mamang terutama buat pengguna Intel setelah ditembak pakai kompresor, nggak tahu anginnya terlalu kenceng atau gimana jadi nggak muter cok, jadi rusak. Jadi ya harus hati-hati juga ya, karena ini cuma debu kok, nggak perlu angin yang kenceng-kenceng banget lah buat ngilangin debu kayak gini. Karena ini nggak nempel cok, sebenarnya ditiup aja sebenarnya udah hilang ya.
Oke, lanjut. Setelah selesai kita coba nyalain ya PC-nya. Mudah-mudahan nyala sampai ke tampilan awal. Kalau lihat kipasnya sih udah nyala ya. Kita coba tunggu di monitor. Oke, tampil ya ASRock. Kita coba cek dulu apakah RAM-nya itu kebaca jadi 2 keping. Harusnya sih sekarang udah 16 GB ya. Oke, sekarang PC-nya udah nyala ya. Kita coba cek di bagian test manager. Nah, sekarang RAM-nya itu 15,4 GB ya. Berarti ya kita coba cek di deak-deak Windows R, terus deak-deak enter. Terus kita coba cek di bagian display. Oh, di sini VRAM-nya tetap ya 495 MB. Kita coba cek di bagian sistem. Oh ya bener, di sini kita ceknya di bagian about ya. Kita coba masuk Windows Defender, Windows Update. Bot bagian mana ya bot? Windows, oh ini OS Build. Nah ini dia. Oke, sekarang installer RAM 16 GB, terus usable-nya itu di 15,4 ya. Berarti sisanya ini kepake sama VRAM-nya tadi ya, VRAM atau VRAM lah, entahlah bacanya VRAM atau VRAM. Nah, kayak gini. Di sini untuk RAM-nya masih sama ya, 2600 mHz-an. Nah, untuk cara overclock-nya itu kalian harus masuk ke menu BIOS ya. Nah, di sini kan kecepatan RAM-nya belum saya overclock, jadi masih di 2600 mHz ya. Untuk cara overclock-nya gampang banget. Pertama harus kalian masuk ke BIOS ya. Nah, sekarang kita coba restart PC-nya. Pilih restart, tekan F1 atau F2 buat masuk ke BIOS. Oke, setelah masuk BIOS, klik OK, terus masuk ke bagian OC Tweaker. Ya, setelah masuk BIOS, di sini ada keterangannya juga ya. Di sini saya itu pakai motherboard A520M HVS, prosesornya AMD Ryzen 5 4400G with Radeon Graphics. Prosesor speednya di 3,7 MHz, terus RAM-nya itu 16 GB ya. Ya, bener banget. Di sini kebacanya masih 2666 MHz. Nah, untuk overclock-nya kalian masuk ke bagian OC Tweaker ini. Setelah itu kalian masuk ke DRAM frekuensi ya, yang ini. Terus kalian setting ke 3200. Nah, ini juga setting ke 3200 ya. 3200. Oh, nggak bisa ya. Kita coba cek. 3200 harusnya sih di sini bisa 3200 auto. Bentar 3200 kita coba klik kayak gini ya. Ini auto Infinity DRAM, biasanya sih memang pilih auto ya kayak gini. Harusnya sih di bagian sini itu 3200 ya. Nantilah memang coba save and exit dulu ya. Kita pilih exit, save and exit. Sebenarnya kalian bisa juga ya dengan cara F10. Nanti biasanya dia akan nyimpen pengaturan yang udah dirubah tadi. Oke, udah nyala. Kita coba cek langsung aja pakai test manager ya, biar cepet. Performanya sih ada perubahan ya. Nah, sekarang itu udah di 3200 mHz ya untuk overclocknya. Ntar memang coba zoom, memang coba perdekat untuk kameranya. Nah, 3200 mHz ya, berarti udah sukses untuk cara overclock RAM di AMD Ryzen 4600G ya. Terutama ya buat kalian yang pengguna AMD ya. Oke, lanjut ke tutorial cara nambah VRAM. VRAM apa VRAM ya dibacanya, entahlah, memang VRAM lah, memang bacanya VRAM ya. Oke, untuk nambah VRAM-nya itu kalian bisa akali dengan cara masuk BIOS juga ya. Kalian pilih restart lagi, pilih power, pilih restart, terus masuk ke menu BIOS, tekan F1 atau F2. F1 atau F2, bawahnya itu di 400 MB atau sekitar 700 MB-an lah. Dimana VRAM segitu tuh kagok ya. Nggak, ya untuk game-game zaman sekarang itu diwajibkan pakai VRAM 2 GB-an lah. Setelah masuk sini kalian masuk ke OC Tweaker lagi. Bukan di OC Tweaker, di Advanced ya, di menu Advanced yang ini. Terus masuk ke AMD CBS, terus masuk ke NBIO Common Option.
terus masuk ke GFX configuration ya yang ini, terus pilih eGPU configuration. Di sini kalian pilih UMA specified ya yang ini. Terus kalian di sini kan ada UMA frame buffer size ya. Kalian atur ke 2 GB aja ya. Kalau memang sih biasanya atur di 2 GB aja udah cukup ya untuk UMA frame buffer size ini atau VRAM ya. Sebenarnya kalian bisa atur juga ke 16 GB ya mentok. Cuman karena RAM memang 16 GB, kalau diatur 16 GB ya nggak bisa booting cok. Nanti RAM-nya itu kepake buat VRAM semua. Karena untuk VRAM ini ngambil dari RAM yang terinstal di PC kalian ya. Di sini memang contohkan di 2 GB. Jadi misalkan RAM kalian 16 GB, nanti itu yang 16 dikurangi 2 jadi itu 14 GB ya RAM kalian yang bisa kepake. Karena yang 2 GB ini ya kepake buat VRAM ya. Setelah kayak gini kalian pilih exit. Sebenarnya kalian bisa juga sih F10 ya. Kalian pilih F10. Nah, configuration change and exit setup, pilih yes. Otomatis dia akan masuk ke tampilan Windows. Nanti kita coba cek ya VRAM-nya apakah udah nambah atau belum. Oke, setelah masuk sini kita coba cek lagi di bagian DX ya. Windows R, DX enter. Masuk ke menu display. Nah, yang ini shared memory 7000 MB. VRAM-nya 2031 MB. Ya, bener banget ini tuh udah 2 GB ya. Nah, masuk ke DX. Nah, sekarang itu VRAM-nya atau VRAM ya, VRAM di sini ketulisnya 2031 MB. Ya, benar banget. Berarti udah 2 GB ya. Kita coba masuk ke about, Windows Security, Windows Phone, OS Build. Nah, kayak gini. Jadi di sini installed memorinya itu 16 GB, terus usable atau bisa digunakannya itu 13,9. Karena ya yang 2 GB tadi buat VRAM ya atau VRAM. Nah, kayak gini. Oke, mungkin segitu aja dulu ya untuk tutorial cara overclock RAM dan juga cara nambah VRAM atau VRAM di AMD Ryzen atau di kubu merah. Terutama buat kalian yang pakai AMD seri G ya, atau yang pakai integrated graphic atau eGPU, entahlah ya, intinya kayak gitulah. Kalian udah pada ngerti pasti. Oh ya, sedikit saran buat kalian yang pakai prosesor AMD dengan seri G. Saran memang sih kalian jangan pelit-pelit ya sama yang namanya RAM, karena kecepatan RAM-nya ini sangat berpengaruh banget buat iGPU. Buat kalian yang mau penjelasannya lebih detail, kalian bisa cek di deskripsi video ini ya untuk penjelasan seberapa ngaruh VRAM di prosesor AMD yang seri G atau ya eGPU lah. Oke, mungkin segitu aja dulu buat kalian yang baru gabung. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.